Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, edisi Kamis 16 Juni 2022. Sahabat Rehat, dengan penuh rasa syukur, kita terus puji dan agungkan Allah kita, Tuhan yang tidak pernah berhenti melakukan karya yang ajaib di kehidupan ini. Kalau hari ini kita boleh ada bersama-sama, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi sungguh-sungguh sebagai anugerah dan perkenan Allah untuk melayakkan kita menapaki hari ini dan seterusnya. Mendasari seluruh kegiatan di hari ini, beri tempat bagi firman Allah berbicara di dalam kehidupan ini. Mari berdoa. Bapa di surga, syukur atas hari ini. Tuhan layakkan dan izinkan bagi kami untuk berada di dalamnya. Hari baru dan juga berkat Tuhan sungguh ada di dalamnya. Firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan untuk mengawali seluruh aktivitas kehidupan di hari ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, firman ini menjadi berita yang mensukacitakan, berita yang menguatkan, berita yang memotivasi kami untuk semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dari Roma 2 ayat 17 sampai 29. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara harafiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Amin. Tema rehat hari ini diberi judul
orang Kristen. Sahabat Rehat, jika kita melihat seseorang mengenakan kalung salib, dengan cepat kita akan katakan bahwa pastilah dia orang Kristen. Dan banyak tanda lain yang dapat menunjukkan seorang adalah Kristen. Misalnya ke gereja sambil membawa Alkitab, rajin menyanyikan lagu-lagu rohani, dan lain-lain sebagainya. Namun persoalan bahwa adakah tanda-tanda itu cukup untuk menunjukkan seseorang sungguh-sungguh adalah orang percaya atau Kristen sejati? Dalam bacaan kita, Paulus memberikan paradigma yang baru kepada orang Yahudi tentang identitas yang melekat pada diri mereka selama ini sebagai umat pilihan Allah. Menguraikan tentang tuntutan orang Yahudi atas hak istimewa sebagai umat pilihan Allah. Lihat ayat 17 dan 18. Paulus mengecam mereka dengan membandingkan pemahaman mereka tentang hak istimewa yang mereka miliki sebagai umat Allah dengan perilaku hidup mereka. Lihat ayat 21-24. Yang sangat tidak sesuai. Bagi mereka, sunat merupakan tanda yang paling utama sebagai identitas bangsa pilihan. Hal inilah yang ditekankan Paulus bahwa melakukan hukum Taurat maupun sunat termasuk upacara keagamaan tidak dapat menjamin bahwa kita taat kepada Allah. Sahabat Rehat, bagi Paulus bukanlah tanda pada tubuh yang penting, melainkan perubahan hati. Simbol-simbol memang dibutuhkan untuk menjadi representasi kehadiran Allah. Tetapi simbol yang digunakan tanpa perubahan hati hanya akan menjadi perhiasan belaka. Karena itu iman percaya kita hendaknya kita nyatakan dalam kata dan perbuatan sesuai kehendak Allah. Yakobus 2:26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Atas segala kasih dan kebaikan Tuhan di hari ini, senantiasa meyakinkan kami betapa kasih dan kesetiaan Tuhan selalu ada dan melimpah bagi kami. Dan juga dengan firman Tuhan yang setiap hari menjadi bahagian kehidupan kami. Kiranya tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh firman ini mewujud melalui kata, pola berpikir, dan terwujud melalui tindakan kami di hadapan Allah. Terima kasih firman-Mu di hari ini, bahwa apa artinya kalau kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Harus nyata bahwa kami betul-betul percaya dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa di sorga, untuk mengangkat karya kerja dan rutinitas di hari ini, kekuatan, keselamatan, kesehatan dari Allah memampukan setiap kami untuk berkarya dengan penuh kebersyukuran, bahwa semuanya itu adalah anugerah Allah yang harus disyukuri di kehidupan ini. Tuhan terus memberkati setiap umat-Mu yang sakit. Kiranya pelayanan yang mereka terima mendatangkan kekuatan dan kesegaran. Bahkan Tuhan menyatakan kuasa pemulihan dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan terus memberkati yang berduka karena ditinggal orang-orang terkasih. Kekuatan penghiburan Tuhan juga menguatkan anak-anak-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami,
terpujilah Engkau. Dengan kekuatan dari Allah, dengan pencerahan dari firman Tuhan, setiap kami berkarya hari ini dengan penuh rasa syukur. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat, nyatakanlah kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia melalui tutur sapa, pola berpikir, dan tindakan nyata kita. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.